Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa yang terjadi? Mengapa Long Bio dikalahkan begitu cepat? Cincang berkata dengan ekspresi terkejut. Bagaimanapun budak dewanya berada di langkah ketujuh keabadian Kaisar, sedangkan aura yang dipancarkan Xiaoyan hanyalah keabadian Kaisar langkah kelima. Seharusnya tidak peduli seberapa kuatnya Xiaoyan, tidak mungkin budak dewanya bisa dikalahkan dengan begitu cepat. Jika tidak, dalam pertarungan keduanya harus seimbang. Memikirkan hal ini, Cincang mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Long Bio sengaja mengalah dalam pertarungan ini. Namun Cincang sepertinya belum siap mengaku kalah dalam pertandingan budak dewanya. Cincang Dosi akan sangat disayangkan jika budak dewa Long Bio tewas dalam pertempuran. Bagaimanapun ada juga budak dewa dari langkah ke-9 Anda. Jadi mengapa harus mengambil resiko seperti itu? Sosok di samping berkata dengan perlahan. Mendengar itu, mata Cincang menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tangan dan menatap Xiaoyan yang dengan niat membunuh yang sangat kuat. Jika Anda tidak mengaku kalah sekarang, saya akan benar-benar membunuh Anda. Mengapa Tuan Anda tidak mengaku kalah? Xiaoyan mengirim transmisi suara kepada Long Bio, namun Xiaoyan juga tersenyum pahit. Karena jika gerakan Xiaoyan terus melambat dan tidak mengambil tindakan, jika terus seperti ini, kemungkinan besar rencananya akan terekspos. Pada saat ini, Long Bio mengeluarkan seteguk besar darah. Meskipun dia terluka parah, tapi tubuhnya dapat dipulihkan dengan cepat. Namun sepertinya Long Bio sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung di matanya. Saudaraku, kekuatan tubuh fisik Anda sangat kuat dan saya mengaku kalah. Hanya saja Anda masih harus menghadapi orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dan saya hanya bisa mendoakan saudaraku, semoga Anda dapat memenangkan tantangan ini. Menjawab Long Bio perlahan. Sebenarnya dia memiliki senyuman di wajahnya saat ini. Namun setelah dia selesai berbicara dengan Xiaoyan, dia pingsan dalam genangan darah. Meskipun cederanya terus dipulihkan. Mendengar itu, Xiaoyan tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Long Bio sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Seolah-olah sepertinya dia akan memberikan pukulan terakhir pada Long Bio. Melihat Xiaoyan akan mengambil tindakan, Cincang menatap Long Bio. Bagaimanapun dia juga telah memenangkan banyak tantangan untuknya. Sebelum Cincang menebus Tianxun. Lagi pula sebelumnya, Long Bio adalah kekuatan tempur terkuat Cincang. Tapi dia tidak pernah menyangka dengan kekuatan Long Bio yang berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar, yang seharusnya cukup untuk menghancurkan budak dewa Zhonggu yang berada di langkah ke-5. Sebenarnya dia dikalahkan dengan sangat mudah. Namun Cincang juga tidak tega jika dia harus membiarkan Long Bio mati dalam pertempuran seperti ini. Memikirkan hal ini, Cincang menggertakkan giginya, kemudian dia mengangkat tangannya sebagai tanda dia juga menyerah. Pertempuran ini sudah berakhir. Buddha Ilahi Zhonggu Dosi menang. Setelah melihat Cincang mengaku kalah dalam pertempuran ini, sebuah suara nyaring terdengar nyaring di seluruh arena. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera menarik lengannya dan menatap Long Bio sambil mencibir. Bersiaplah untuk mengganti tuan Anda. Xiaoyan berkata dengan lembut. Mendengar itu, Long Bio sedikit tercengang. Saudaraku, meskipun tubuh fisik Anda sangat kuat, namun kekuatan langkah ke-9 ini juga sangat menakutkan. Bahkan saya merasa bahwa orang kuat langkah ke-9 ini tidak biasa. Saudaraku, sebaiknya Anda berhati-hati karena orang ini mungkin tidak akan menahan diri sama sekali. Long Bio segera memperhatikan Xiaoyan saat ini. Dasar sampah, cepat kembali. Jika Anda tidak mau, saya pasti akan menghancurkan Anda. Segera sebuah suara omelan marah Cincang terdengar keras di seluruh arena. Mendengar itu, Long Bio juga segera berdiri untuk kembali. Namun sebelum itu, dia sedikit mengepakkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiaoyan. Kemudian dia hanya bisa menarik diri dan pergi dari arena pertempuran.
Segera keributan besar langsung bergema lagi di aula budak dewa karena Long Bio dikalahkan dan mundur. Bahkan kali ini, keributan ini lebih besar daripada saat Jin Dongming dikalahkan sebelumnya. Karena sebagian besar taruhan semua orang di aula budak dewa Sura ada pada Jinchang. Sebelumnya mereka merasa bahwa Jinchang pasti menang. Bagaimanapun, Long Bio juga sangat terkenal di aula budak dewa Surya, bahkan belum pernah mengalami kekalahan sejauh ini. Jadi saat mereka menyaksikan kekalahan Long Bio, hal ini langsung membuat orang-orang tersebut tidak bisa duduk diam. Saya bertaruh 2000 poin kontribusi dan ini adalah kekayaan seluruh keluarga saya. Tapi bagaimana bisa ada kesalahan seperti itu dalam situasi yang seharusnya dimenangkan? Ya, apa kekuatan budak dewa yang dimiliki Zhong Gudosi, tapi dia mengalahkan Long Bio dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Di masa lalu hanya sedikit para penganut Dosi yang berpartisipasi dalam tantangan budak dewa Sura. Apakah mungkin kedua penganut Dosi ini merencanakan sesuatu? Menurut saya itu tidak mungkin karena aula budak dewa Sura sekarang penuh dengan tempat duduk. Sehingga ada banyak sekali petarung. Tapi sepertinya Long Bio ini pasti sengaja membiarkan semuanya terjadi. Pada saat ini suara yang sebelumnya mengutuk Zhonggu tiba-tiba berhenti saat ini. Bagaimanapun sekarang segala sesuatunya telah berubah. Jadi pada saat ini semua mata tertuju pada lantai pertama di mana Jinchang berada. Sekarang semua orang terlihat marah saat melihat Long Bio yang sedang duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian tatapan mereka beralih ke Jinchang. Jinchang Dosi, Anda tidak akan menyerah kan? Bagaimana dengan situasi ini jika Jinchang Dosi menyerah? Bukankah semua kontribusi kami akan sia-sia? Jangan khawatir semuanya, apakah kalian tidak pernah mendengar bahwa Jinchang Dosi baru-baru ini telah memperoleh budak dewa langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan jika budak dewa Long Bio dikalahkan oleh budak dewa Zhonggu, tidak mungkin budak dewa langkah ke-9 ini akan gagal. Di tengah keributan, segera seseorang yang berpengetahuan menyebarkan berita tentang aula semua orang suci sebelumnya. Long Bio, apakah dalam pertarungan itu Anda melakukannya dengan sengaja? Atau Anda benar-benar gagal? Jinchang bertanya dengan suara rendah. Tuan, kali ini saya benar-benar gagal. Jika Anda tidak mengangkat tangan Anda, mungkin saya tidak memiliki lagi kehidupan yang tersisa. Long Bio ragu-ragu dan berkata perlahan, namun dia tidak menjelaskan secara rinci. Bahkan dia tidak memberitahu Jinchang tentang detail kekuatan Xiuyan yang mengerikan. Sepertinya Anda benar-benar sampah kali ini. Bahkan dengan senjata sekuat pedang abadi pembunuh iblis dan genderang guntur pencuri hati, Anda masih tidak bisa menghadapi orang itu yang jauh lebih lemah dari Anda sendiri. Karena Anda memiliki tidak kemampuan untuk menang dalam pertarungan ini. Setelah ini, Anda akan sama seperti para budak dewa lainnya, dan peran utama untuk membantu saya telah berakhir. Jadi Anda tidak pantas mendapatkan senjata ini. Jinchang berkata dengan marah. Pada saat ini, di belakang Jinchang masih banyak sosok yang berdiri di sana, dan mereka semua adalah budak dewa Jinchang. Bahkan kekuatan para budak dewa Jinchang juga tidak rendah. Oleh karena itu, kekuatan Jinchang termasuk yang teratas di antara penganut Dosi, sehingga dia juga memiliki langkah ke-9 keabadian Kaisar yang membuat kekuatan Jinchang kembali meningkat. Saya bisa mendapatkan 2 budak dewa milik Zhonggu, maka saya sebagai sejak penganut Dosi, saya bisa menduduki peringkat pertama di antara para Dosi yang ada. Jinchang menggertakkan gigi, kemudian dia melihat ke arah Tianxun. Namun sepertinya Tianxun tidak memiliki ekspresi sama sekali, seolah-olah dia belum menyerah saat ini. Tianxun, cepat pergi dan kalahkan orang itu di arena. Dan Anda tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya. Sambil berbincang, pikiran Jinchang juga bergerak saat ini, yang membuat tanda Buddha di leher Tianxun menjadi panas.
bahwa Qi dan darah di tubuhnya sangat gelisah, dan itu di luar kendali Tianxun. Merasakan itu, Tianxun tertegun sejenak karena semua kekuatan di tubuhnya membuatnya tidak bisa mengendalikannya. Jika ini terus berlanjut, mungkin tubuh Tianxun akan memulai penghancuran diri. Meskipun Tianxun juga memiliki hati biru, tapi sepertinya dia masih terlihat ketakutan dampak dari penghancuran diri ini. Sialan, segel ini sangat aneh. Jika tubuh fisik saya hancur dengan sendirinya, maka kekuatan saya pasti akan turun lagi, sehingga untuk menerobos keabadian para dewa akan tertunda lebih lama lagi. Tianxun bergumam dalam hatinya, kemudian dia menatap Xiaoyan yang mengenakan topeng di arena. Namun saat dia merasakan nafas Xiaoyan, dia juga sedikit mengernyit. Langkah kelima, keabadian kaisar. Tianxun berkata dengan mencibir, namun sepertinya dia tidak menyadari keanehan dari Xiaoyan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Long Biao, yang membuat dia merasa aneh. Orang ini berada di langkah ketujuh, tapi dia benar-benar kalah dari langkah kelima ini. Jika dilihat dari pertarungan sebelumnya, aura keabadian yang dipancarkan orang bertopeng ini sangat sedikit. Apakah mungkin orang bertopeng ini memiliki kekuatan tubuh abadi? Pikir Tianxun dalam hatinya. Tepat ketika Tianxun sedang memikirkan tubuh abadi yang selalu dia temui, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar lagi. Tianxun, mengapa Anda tidak segera mengambil tindakan? Apakah Anda ingin merasakan kekuatan segel budak dewa? Tepat ketika melihat Tianxun, dia tidak bergerak, ekspresi marah muncul di antara alis cincang. Namun sekalipun itu hanya sebuah teguran yang tajam, Tianxun tidak membantah sama sekali, karena tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Jadi dia hanya bisa mendengarkan kata-kata cincang untuk saat ini. Tianxun, saya ingin Anda mengalahkan budak dewa langkah kelima ini. Seharusnya itu tidak akan menjadi masalah, kan? Cincang berkata lagi. Iya, Tuan. Setelah Tianxun menjawab, dia segera maju selangkah, kemudian segera menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Cincang, yang membuat Cincang merasa sedikit lega. Jadi dia mengangguk sedikit. Segera sosok Tianxun perlahan terbang keluar, namun dia tidak berubah menjadi pelangi panjang, bahkan meskipun dia tidak menunjukkan momentum yang sangat kuat. Tetapi saat sosok Tianxun terbang keluar, ada perasaan tekanan yang kuat di tubuhnya, yang sudah menyebar. Dengan paksaan semacam ini, memang benar budak dewa ini berada di langkah 9 keabadian kaisar. Ya, bagaimanapun tidak banyak budak dewa di langkah ke-9 di alam dewa iblis. Dengan budak dewa, mungkin kehidupan Cincang Dosi pasti akan makmur di masa depan. Merasakan paksaan yang keluar dari tubuh Tianxun, sebuah keributan muncul lagi di antara para penonton. Jelas dengan budak dewa langkah ke-9, mereka merasa bahwa Cincang pasti menang dalam tantangan ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.